Oke, hari ini kita bakal bedah satu emiten yang jujur aja menarik banget kasusnya. Kita lagi ngomongin PT Kokoh Inti Arebama, atau yang kita kenal di bursa dengan kode KOIN. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Ini tuh kayak studi kasus klasik sebuah perusahaan yang lagi di persimpangan jalan. Kalau kita lihat harganya, kelihatannya murah kan? Nah, ini nih dilema yang sering banget kita hadapi sebagai investor. Pertanyaannya, apakah ini harta karun yang belum ketahuan, yang lagi proses berbenah diri, atau malah sebaliknya, ini jebakan yang bisa bikin kita rugi? Tugas kita sekarang adalah cari tahu jawabannya. Yuk kita mulai investigasinya. Oke, first thing first. Kalau kita mau jadi investor yang cerdas, langkah pertama itu selalu cek red flags-nya. Cari tanda-tanda bahaya. Nah, di bursa kita, ada yang namanya notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia. Anggap aja ini alarm pertama. Kita harus lihat ini dulu. Jadi, notasi khusus itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak lampu kuning dari bursa. BEI seolah-olah ngasih tahu ke kita, para investor, hati-hati ya, ada sesuatu di perusahaan ini yang perlu kamu tahu banget sebelum neken tombol buy. Nah, ini dia yang bikin ceritanya jadi makin serius. Ternyata, koin ini nggak cuma punya satu, tapi dua notasi khusus sekaligus. E dan X. Wah, ini bener-bener sinyal yang kuat dari bursa kalau kita harus super waspada. Oke, kita bongkar ya satu-satu artinya apa. Yuk, sekarang kita kupas tuntas. Apa sih sebetulnya arti di balik notasi E dan X ini? Ini penting banget buat ngerti sisi risikonya koin. Kira-kira apa pesan yang mau dikasih BI ke kita? Oke, kita mulai dari yang E. Notasi E itu artinya ekuitasnya negatif. Bahasa manusianya, total utangnya lebih gede daripada total asetnya. Gawat kan? Terus, yang X itu artinya dia masuk ke papan pemantauan khusus. Artinya ada masalah keuangan yang signifikan. Nah loh, dapat dua-duanya, ini kombinasi yang serius banget. Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat angkanya langsung ya. Dari laporan keuangan terakhir, total aset koin itu sekitar 868 miliar. Tapi, lihat deh, total utangnya sampai 957 miliar. Nah, matematika simpel aja udah bisa ngasih tahu kita. Hasilnya adalah ekuitas negatif hampir 90 miliar rupiah. Jadi jelas ya, notasi E tadi itu bukan cuma stempel iseng. Ini beneran cerminan kondisi keuangan perusahaan yang lagi, ya berat banget. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau ceritanya cuma sampai sini, ya udah kita tutup buku, tinggalin aja saham ini. Tapi investor yang jeli itu nggak pernah lihat dari satu sisi aja. Dan ternyata di balik semua angka merah tadi, mulai kelihatan nih ada secercah harapan. Coba lihat ini, perbaikannya luar biasa. Kerugian bersihnya anjlok dari 35,5 miliar jadi tinggal 5,3 miliar aja dalam setahun. Itu artinya kerugiannya dipangkas 85%. Wow, ini bukan perbaikan ecek-ecek, ini sinyal turnaround yang kuat banget. Dan pemulihannya nggak cuma di situ, pendapatannya stabil, malah naik dikit. Laba kotornya naik hampir 14%. Tapi yang paling penting, coba deh lihat baris EBITDA. Dari yang tadinya minus 15 miliar, sekarang jadi plus 4,6 miliar. Ini menunjukin kalau mesin operasionalnya udah mulai jalan lagi, udah mulai cetak duit lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya kan pasti, gimana caranya? Kok bisa berbalik gitu? Nah, jawabannya ada dua nih. Pertama, ada backingan super kuat dari induk perusahaannya. Dan kedua, mereka punya mesin pertumbuhan baru yang inovatif. Sekarang, kita intip siapa sih yang punya perusahaan ini. Ternyata, lebih dari 90% saham koin itu dipegang sama The Siam Cement Public Company Limited, atau kita sebut aja SCG. Ini info yang krusial banget. Kenapa? Karena SCG itu bukan pemain kaleng-kaleng. Ada mereka di belakang, ini langsung mengubah cara kita mandang resikonya. Biar kebayang, SCG ini raksasa, salah satu konglomerat industri paling gede di Asia Tenggara. Punya backingan segede ini tuh ngasih stabilitas dan sumber daya yang nggak dipunyai perusahaan lain yang kondisinya mirip. Logikanya, mereka nggak bakal biarin anak usahanya ini ancur gitu aja kan? Nah, selain backingan dari induk, ini dia senjata baru mereka, mitra rumah. Jadi koin ini nggak cuma jualan bahan bangunan lagi, mereka sekarang transformatif, masuk layanan digital buat renovasi rumah. Ini bisnis yang marginnya jauh lebih seksi. Dan strateginya juga jelas banget. Pertama, bikin platform digital, jadi jualan bahan bangunan sekalian sama jasa renovasinya. Kedua, mereka juga buka showroom fisik, biar bisa ketemu langsung sama pelanggan. Dan ketiga, yang paling penting, mereka nawarin jasa profesional, yang pastinya marginnya lebih tebal. Kelihatan kan? Ini rencana yang mateng banget buat keluar dari zona merah. Baik, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah ada di depan kita,
Di satu sisi, ada risiko yang jelas banget, notasi khusus, ekuitas negatif. Tapi di sisi lain, ada potensi turnaround yang gede banget, didukung operasional yang membaik dan strategi baru. Yuk kita timbang plus minusnya. Jadi kita rangkum ya, sisi risikonya, ada stempel notasi E dan X dari bursa, ekuitasnya masih negatif, dan secara bottom line masih rugi. Oke, itu jelas. Sisi potensinya, operasionalnya pulih drastis, EBITDA-nya udah positif lagi, dibackingi raksasa sekelas SCG, dan punya arah yang jelas lewat mitra rumah. Lengkap. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Koin ini jelas saham high risk, high return. Nggak ada jawaban benar atau salah di sini. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kira-kira potensi imbal hasil yang gede ini sepadan nggak sama risikonya? Cuma Anda yang bisa jawab sesuai dengan toleransi risiko masing-masing. Keputusan selalu ada di tangan Anda sendiri.